Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam acara Renungan Harian Terpadu. Edisi hari ini, hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat rehat yang saya kasihi, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam acara rehat. Kita akan berlindung atau bernaung di bawah topik atau tema besar kita tentang Injil Kristus. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang pesan Tuhan, pesan Injil Kristus, supaya umatnya bertobat dan memberitakan serta percaya kepada Injil Kristus. Sekali lagi, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah pesan Tuhan agar umatnya bertobat dan percaya kepada Injil. Dan itu dapat kita baca dalam Markus pasal yang ke-1, Markus pasal yang pertama. Kita membaca ayatnya yang ke-14 dan 15, berkata demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya sahabat rehat sekalian diberkati Tuhan dan semakin giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Seperti kita sudah katakan tadi bahwa topik renungan kita pada pagi hari ini adalah pesan firman Tuhan supaya bertobat dan percaya kepada Injil. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang kedua di bulan Mei. Kita mensyukuri dan mengimani bahwa semuanya adalah kasih dan anugerah Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Pada bacaan pada pagi hari ini, kita diingatkan oleh pesan Tuhan lewat firman-Nya, yaitu yang pertama, kita diingatkan supaya bertobat. Pesan Tuhan ini sifatnya adalah kepada semua orang. Bertobat maksudnya meninggalkan setiap tabiat-tabiat duniawi atau tabiat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertobat juga adalah perubahan pola pikir, mengalami pembaharuan budi pekerti dalam mengiring Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa kita harus bertobat. Artinya, kehidupan kita beralih dari kehidupan atau pola hidup yang lama, kita berpindah kepada pola pikir, pola hidup, dan kehidupan yang baru di dalam Tuhan.
sehingga kehidupan kita hari demi hari semakin indah di hadapan Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di hari Minggu yang kudus ini, sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya kita patut bersyukur sebab kita diingatkan oleh Tuhan untuk menanggalkan setiap tabiat yang tidak memuliakan Tuhan. Dengan kita diingatkan, ini memberi pesan kepada kita bahwa Tuhan sungguh sangat peduli akan keberadaan kehidupan kita dengan maksud supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Satu bagian lain firman Tuhan berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang maksudnya adalah kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan yang dianugerahkan dalam kehidupan umatnya akan nyata, akan muncul, akan menjadi kenyataan dalam praktek kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita membuka hati kita, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sejak saat itulah pengakuan akan kehidupan kita di hadapan Tuhan, dan selanjutnya jalan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal terbuka lebar. Oleh karena kita telah membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, karena itu patut kita bersyukur. Kita masih diingatkan oleh Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk membenahi diri, mengevaluasi kehidupan kita yang mungkin selama ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita diingatkan pada hari ini, pada kesempatan ini, untuk kita lebih lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Pesan Tuhan yang kedua pada kesempatan ini, dalam bacaan ini adalah supaya kita percaya kepada Injil itu. Dengan perkataan lain, ketika kita mengalami pertobatan, kelahiran kembali di dalam Kristus, maka sikap selanjutnya yang harus kita tempuh adalah kita percaya dengan segenap hati kepada Injil Kristus. Dengan perkataan lain, ketika kita hidup baru di dalam Tuhan, ketika kita mengalami anugerah kasih Tuhan melalui jalan pertobatan, maka kita dituntut untuk kita berjalan selanjutnya dalam terang kasih Tuhan, maka kita harus mempercayai dan meyakini apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab, dan kita yakini itu adalah firman Tuhan, mengubahkan hidup kita, menuntun dalam kebenaran, dan membuat kehidupan kita setiap hari
berkualitas di dalam Tuhan. Karena itu, sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan menyatakan anugerahnya bagi kita untuk memberi pesan penting agar kita selain bertobat, tapi kita juga harus percaya dengan segenap hati pada Injil Kristus itu sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena firman-Nya itu ya dan amin, Dia berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Cepat atau lambat, firman Tuhan itu pasti digenapi. Dengan demikian, pesan firman Tuhan pada saat ini bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengajak, mengingatkan, memberi pesan bahwa kita harus percaya pada Injil. Artinya, kita harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita yang telah berfirman, dan hal itu dicatat dalam Alkitab yang dapat kita baca setiap hari. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, marilah kita mohon anugerah, kekuatan yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada kita, agar kita kuat, sanggup, dan mampu melakukan apa yang Tuhan anjurkan, pesankan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mengiring Tuhan semakin kuat dalam kekuatan kuasa-Nya. Dengan demikian, hidup kita akan indah di hadapan Tuhan. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, di minggu yang kudus ini, kembali kita merenungkan firman ini. Mungkin kita selama ini sudah melakukan firman Tuhan, tetapi pada kesempatan ini, Tuhan kembali lagi mengingatkan kita untuk kita sungguh-sungguh melakukannya lebih lagi. Kita melakukan dengan segenap hati sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan bahwa pemeliharaannya sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, marilah kita taati dan turuti firman-Nya, supaya kehidupan kita berbahagia di dalam dunia ini. Jadi, sahabat rehat yang diberkati Tuhan, inti kesimpulan renungan harian kita di pagi hari ini adalah mengingatkan kita bahwa Tuhan memberi pesan ada dua. Yang pertama, supaya kita menanggalkan tabiat yang tidak dikehendaki Tuhan, atau dengan kata lain, kita mengalami pembaharuan budi pekerti yang dapat kita sebut dengan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kemudian kita akan mengambil sikap dan tindakan untuk sungguh-sungguh percaya pada Injil Kristus itu. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Sahabat rehat, mari kita angkat hati kita, kita memadukan iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita berdoa bersama
membawa pergumulan kita kepadanya, dan yakin dan percaya Tuhan pasti akan mendengar dan membuka jalan bagi kita, sehingga kita akan berjalan dalam anugerah dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu atas cintamu yang begitu suci, kudus, dan mulia dalam setiap kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami diingatkan tentang firman-Mu, agar kami menanggalkan setiap tabiat duniawi, segala perbuatan sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kemudian kami mengambil tindakan, sikap untuk percaya dengan segenap hati kepada Injil Kristus itu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menyempurnakan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin indah dalam pandangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat rehat sekalian yang mungkin saat ini sedang berada dalam keadaan yang sakit dan berada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong agar mereka dipulihkan, sehingga kekuatan kuasa kasih Tuhan, sukacita di dalam Tuhan dapat dirasakan oleh sahabat rehat yang sedang bergumul dalam kesehatan mereka. Hamba-Mu juga berdoa buat sahabat rehat yang sedang menghadapi pergumulan dan masalah kehidupan. Tuhan Yesus menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, agar tetap cakap menghadapi apapun, sehingga dalam kehidupan mereka, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Pada kesempatan ini juga, kami terus menopang dalam doa pemerintah bangsa dan negara kami yang berupaya untuk keluar dari krisis pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar pemerintah dan bangsa kami dapat menghadapi pergumulan hidup ini dengan anugerah dan berkat dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pemulihan ekonomi nasional. Kiranya juga Tuhan menolong agar kami dapat melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami di bangsa kami ini melalui jalur ekonomi dapat berjalan dengan baik dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat rehat, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya kehidupan kita hari demi hari dalam berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Terima kasih sahabat rehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.